untuk soal yang kedua ini kita akan mencari soal mengenai energi ikatan. Jadi kalian sudah bisa lihat di sini soalnya diketahui energi ikatan berikatan tunggal dengan Cl itu adalah 431 kJ per mol. Terus H berikatan tunggal dengan H itu adalah 436 kJ per mol. Dan Cl berikatan dengan Cl itu adalah 242 kJ per mol. Yang ditanya adalah berapa kalori yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl menjadi unsur-unsurnya. Dan sini sudah diketahui massa AR-nya ya, massa molarnya maksudnya untuk ARH dan untuk ARCl. Oke, kalian bisa lihat di sini yang ditanya adalah kalori yang diperlukan untuk menguraikan 146 gram HCl. Nah, 146 gram HCl ini kita harus ubah dulu ke dalam mol ya. Jadi kita akan ketahui berapa mol yang digunakan dalam soal ini. Oke, mol HCl. Oke, mol itu kalau misalnya kita lihat dari massa itu sama saja dengan massa dibagi dengan mR ya. Jadi kita sudah tahu massanya itu di soal ada 146 gram ditambah dengan mR-nya. mR HCl itu sama dengan ARH tambah dengan ARCl. 35,5 ditambah dengan 1 yaitu 36,5. Ini karena massa molar berarti dia satuannya adalah gram per mol. 146 dibagi dengan 36,5 itu sama dengan 4 mol. Jadi di dalam soal ini yang ditanya adalah kalori yang diperlukan untuk menguraikan 4 mol HCl menjadi unsur-unsurnya. Dan sekarang yang kita lihat adalah reaksi penguraiannya. Yang ditanyakan adalah kalori penguraian. Berarti kita akan menghitung kalori penguraian dari 4 mol HCl ini. Kita harus bikin dulu reaksi penguraiannya. Berarti yang awalnya HCl dia ini dalam fase gas ya. Itu dia akan menjadi unsur-unsurnya kan. Unsur pada HCl itu ada H2, ada hidrogen dan ada Cl. Dan H2 sama Cl ini semua dalam molekul diatomik, jadi kita tulisnya H2 dan Cl2. Ini semua dalam fase gas ya. Sorry, saya hapus dulu. Oke, H2 ditambah dengan Cl2. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini bahwa ini belum setara. Kalian bisa lihat di sini ada hanya itu sebanyak 2 di reaktan ya. Di hasil maksudnya, tapi di reaktan cuma 1. Jadi kita kalikan dengan 2 di sini. Sehingga kita dapat 2 HCl dalam fase gas, dia akan menjadi H2 dalam fase gas dan Cl2 dalam fase gas. Jadi ada gas asam klorida, dia terurai menjadi gas hidrogen dan gas klorin. Seperti itu ya. Dan kalian bisa lihat di sini yang ditanya adalah sebanyak 4 mol HCl. Yang ditanya adalah 4 mol HCl. Berarti di sini molnya kita harus tulis 4 mol. Karena perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, kalian bisa lihat di sini bahwa perbandingan koefisiennya itu untuk HCl adalah 2. Berarti untuk mencari perbandingan mol untuk H2 itu adalah 4 dibagi 2 kali 1. Itu sama saja dengan 2 mol. Begitu juga untuk yang Cl2 itu sebanyak 2 mol jadinya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, baru kita perhatikan data-data energi ikatannya. Dan kita lihat di sini untuk yang di reaktan, HCl itu terdiri dari ikatan H dengan Cl kan. H berikatan tunggal dengan Cl. Karena ada sebanyak 4 mol, berarti ada 4 ikatan H berikatan tunggal dengan Cl. Oke, jadi kita hitung langsung energi ikatannya. Itu berarti 4 dikali dengan energi ikatan H rangkap berikatan tunggal dengan Cl itu adalah 431. Berarti 4 kali 431 dan itu sama saja dengan 1724 kJ per mol. Dan ini untuk yang reaktannya. Karena yang reaktan kan cuma HCl doang ya. Dan sekarang untuk hasilnya kita bisa lihat di sini untuk yang H2 itu tersusun dari ikatan antara H berikatan tunggal dengan H. Karena ada 2 mol, berarti dia sebanyak 2 ikatan. Oke. Untuk energi ikatannya itu adalah 436 ya. H berikatan tunggal dengan H. Jadi kita tulis 2 kali 436. 2 kali 436 itu sama saja dengan 872 kJ per mol. Oke, dan untuk yang Cl2 juga sama. Cl2 itu dia terdiri dari ikatan Cl berikatan tunggal dengan Cl. Karena ada 2 mol, berarti dia ada sebanyak 2 ikatan. Begitu juga untuk energi ikatan Cl dengan Cl, berarti 242 ya. Berarti itu sama saja dengan 2 kali 242.
2 dikali dengan 242 itu adalah 484 kilojoule per mol. Oke, ini untuk yang hasilnya, jadi kita tinggal tambahkan semua, sehingga kita dapat untuk energi ikatan yang hasil itu sebesar 1356 kilojoule per mol. Jadi kita sudah dapat energi ikatan untuk yang di reaktans itu sebanyak segini, dan untuk yang hasil sebanyak segini. Dan untuk mencari energi ikatan seluruhnya, itu merupakan energi ikatan yang di reaktan dikurangi dengan energi ikatan yang di hasil reaksi. Jadi untuk mencari energi ikatannya, itu sama saja dengan 1724 dikurangi dengan 1356. Jadi kita dapat hasil pengurangan ini sebesar 368 kJ per mol. Karena ini sudah dalam bentuk 4 mol ya, jadi tidak ada lagi satuannya per mol. Jadi energi ikatannya yaitu 368 kJ. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah D. Baik, sekian untuk pembahasan soal yang kedua kali ini. Kita akan lihat selanjutnya untuk pembahasan soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga kali ini, kalian sudah bisa lihat juga soalnya sekarang. Dikatakan bahwa persamaan termokimia reaksi pembakaran gas metana ini ya. Ini adalah sebagai berikut. Kalian sudah bisa lihat ini reaksinya. Dan reaksinya ini kalau kalian lihat sudah setara ya. Jadi kalian tidak perlu mengubah lagi koefisiennya. Oke. Dan dari reaksi pembakaran metana ini melepaskan energi sebesar 890 kJ. Jadi delta H-nya atau entalpinya itu sebesar minus 890 kJ. Yang ditanya adalah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram gas metana. Yang ditanya adalah kalor yang dibebaskan pada pembakaran 8 gram gas metana. Jadi yang pertama kita harus ketahui adalah kita harus tahu dulu 8 gram gas metana ini berapa mol dari gas metana. Jadi kita lihat, saya tulis sebelah sini ya. Mol dari CH4 gas metana ya. Oke, karena diketahui massa sama seperti soal yang kedua tadi. Kalau dari massa ditanya mol itu berarti sama saja dengan massa dibagi dengan mR-nya, massa molekul relatifnya. Seperti itu ya. Massanya sudah diketahui pada soal yaitu 8 gram. Dan untuk mR-nya itu sama saja dengan ARC ditambah dengan 4 kali ARH. ARC kan ada sebanyak 1 nih. C-nya karena ada cuma ada 1, jadi ARC-nya dikali 1, 12, ditambah dengan 4 kali ARH, karena ada 4 atom H ya. Jadi 4 kali 1 itu adalah 4. Dari ini karena dia merupakan massa molar, jadi ini satuannya adalah gram per mol. Oke. Jadi kita dapat mol CH4-nya atau mol gas metana itu sama dengan 8 gram per 12 tambah 4 itu adalah 16 gram per mol. 8 dibagi 16 itu sama dengan 0,5. Jadi kita dapat dari apa yang ditanyakan ini bahwa kita disuruh mencari kalor yang dibebaskan pada pembakaran 0,5 mol gas metana. Oke, jadi kita dapat ini adalah 0,5 mol CH4. Dan sekarang kita akan lihat ke reaksinya ya. Saya sudah tulis reaksi di sebelah sini. Ini merupakan reaksi pembakaran untuk 1 mol CH4. Sementara yang ditanya adalah reaksi pembakaran untuk 0,5 mol gas CH4. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa delta H-nya itu sama dengan bin 890 ya untuk yang 1 mol. Oke. Sementara kalau yang ditanya 0,5 mol, berarti tinggal mudah saja. Jadi delta H-nya itu adalah sebanyak, kan yang ditanya adalah 0,5 mol. Berarti 0,5 mol dikali dengan min 890 kJ. Karena 890 kJ ini merupakan kalor yang dibebaskan untuk pembakaran 1 mol gas metana. Sementara yang ditanya adalah untuk 0,5 mol. Jadi tinggal 0,5 dikali dengan 890. Jadi kita dapat kalau delta H-nya itu sebesar minus 445 kJ. Jadi kalau kita lihat jawabannya itu adalah D. Minus itu berarti menunjukkan bahwa kalor tersebut dibebaskan dari sistem ke lingkungan. Oke? Jadi itu saja pembahasan untuk soal termokimia untuk ketiga soal ini. Bagi kalian yang soalnya ingin dibuatkan video pembahasan seperti teman kalian ini juga, silakan kalian cek deskripsi dalam setiap video kami. Di sana kami sudah kirimkan email kami di sana. Kalian bisa kirimkan soal yang ingin kalian tanyakan ke dalam email tersebut. Terima kasih.